Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai pemagangan atau praktek kerja lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di situ ada perlindungan hukumnya. Nah, sebelum itu coba saya petakan sebentar bahwasannya pengabdian masyarakat atau pengabdian biasa ini terbagi menjadi dua. Ada namanya KKN dan juga ada namanya PKL. PKL dan atau magang. Sama artinya ini. Nah, kalau KKN yang dimaksud adalah bukan korupsi, kolusi, nepotisme, tapi yang dimaksud adalah kuliah kerja nyata. Ini lebih ke pengabdian sosial ke masyarakat secara langsung. Nah, balik lagi kita mengenai PKL atau magang. Sebenarnya artinya sama aja. Cuma yang membedakan adalah kalau PKL cenderungnya ke anak-anak SMK yang berumur 17 tahun minimal. Sedangkan magang ini lebih cenderung kepada mahasiswa universitas atau perguruan tinggi. Nah, dan kalau kita lihat dasar hukum daripada permagangan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini masih belum ada perubahan apapun di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Nah, itu pun juga hanya secara umum yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, secara teknisnya beberapa diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Nah, tentang permagangan di dalam negeri. Nah, dalam negeri sama luar negeri ada mekanisme masing-masing. Nah, terus juga semua permagangan dianggap sah dan dianggap resmi memiliki kekuatan hukum, kekuatan perlindungan hukum jika adanya perjanjian atau kontrak permagangan. Ada perjanjian, kalau tidak ada perjanjian, maka dianggap sebagai pekerja atau karyawan tetap di dalam perusahaan. Untuk menjadikan dia sah dalam peserta magang itu harus ada perjanjian ya, perjanjian. Nah, baik lagi, bahwasannya PKL atau magang ini terbagi menjadi dua. Ada namanya internship dan juga apprenticeship. Internship tidak ada perlindungan hukum yang mengatur mengenai permagangan. Karena internship ini lebih ke tidak formal. Permagangan tidak formal, tidak mengikat kepada peraturan undang-undang yang ada. Ya. Dia tidak harus berbentuk tulisan kontrak kerjasama atau perjanjiannya. Tapi dia juga bisa secara lisan. Contohnya misalnya saya platform Scriptflow membuka magang kepada rekan-rekan di sini. Dan outputnya adalah hanya pengembangan skill dan keahlian. Masalah upah, bukan upah ya bahasanya. Namanya uang saku. Uang saku dapat atau tidak itu adalah hak saya. Bukan sebagai kewajiban perusahaan atau lembaga untuk memberikan uang saku kepada peserta magang. Jadi internship ini dia tidak ada ikatan atau namanya apa ya, pelindungan hukum yang secara kental ya, tidak ada, intinya gitu aja. Nah, membahas mengenai apprenticeship lebih ke permagangan yang sangat resmi, yang dia harus ada perjanjian secara tertulis. Nah, idealnya kalau yang tadi kan namanya internship paling hanya 1 bulan sampai 6 bulan. Kalau apprenticeship biasanya hitungan tahunan, jangka panjang. Karena biasanya perusahaan ingin merekrut orang-orang yang sudah mengikuti program apprenticeship. Jadi apprenticeship ini lebih ke serius lah ya, sangat serius. Walaupun memang dua-duanya serius. Nah, apa sih perlindungan hukumnya? Jadi perlindungan hukumnya dalam perjanjian harus memuat
paling tidak program daripada magang. Hak dan kewajiban masing-masing, baik dari pemberi pelatihan ataupun perusahaan itu ya, dan juga peserta. Selain itu besaran daripada uang saku. Nah, istilahnya lagi-lagi bukan gaji, bukan upah ya, tapi uang saku. Nah, hati-hati nih buat peserta magang. Jangan sampai rekan-rekan di sini tiba-tiba nanti bahasa yang keluar adalah gaji atau upah. Yang benar adalah uang saku. Uang saku ini adalah uang pergantian daripada transportasi, makanan, dan juga hal-hal yang lain yang menjadi pengeluaran peserta magang selama menjalankan pelatihan. Itu bukan pendapatan. Ditambah jangka waktu. Nah, dalam perjanjian itu harus memuat jangka waktu, kapan berakhir. Jangan sampai permagangan ini tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Itu yang harus diatur. Dan itu sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak-haknya yang sesuai peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya itu bisa dituntut, sangat bisa dituntut melalui mekanisme hubungan industrial. Nah, tapi pintarnya perusahaan, mereka tidak membuat sistem kontrak, tapi hanya penyampaian secara lisan, oke, baik magang, dan diberikan uang saku sesuka-suka perusahaan. Ya jujur aja, peserta magang tidak bisa menuntut. Karena keabsahan magang itu harus ada perjanjian, kuncinya di situ. Tanpa perjanjian, dianggap tidak ada perlindungan hukum bagi peserta magang. Gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali. Nanti rencana saya ingin membahas terkait daripada sharing-sharing mengenai permagangan. Jangan sampai rekan-rekan mengharapkan lebih gitu kan, mengharapkan fasilitas, tunjangan dan sebagainya. Tapi rekan-rekan belum paham makna daripada magang itu sendiri. Belum paham apa yang seharusnya didapatkan dan apa yang seharusnya tidak didapatkan. Itu. Nah, sampai sini mungkin paham ya. Kalau untuk saat ini sih paling itu. Dan ingat, program magang ini tidak hanya berlaku perusahaan yang berbadan hukum. Di semua lini dia berlaku. Semua sektor dia berlaku. Baik perusahaan itu individu maupun persekutuan, berbadan hukum atau tidak, negeri atau swasta. Semua tidak ada perbedaan. Yang penting kalau di situ ada sistem ketenagakerjaan, ada pekerja yang dia diberikan upah. Nah, disitulah. Nah, tapi begini, namanya syarat perjanjian permagangan itu tidak serta-merta ada begitu aja. Supaya misalnya ada perlindungan hukum yang full, dia harus didaftarkan atau dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah, ditambah juga harus melampirkan ada program-program yang disampaikan perusahaan kepada dinas atau pemerintah yang terkait. Nah, gitu. Jadi memang tidak mudah sebenarnya kalau dibilang magang yang benar-benar ada perlindungan hukum. Rata-rata yang kita rasakan, misalnya nih ya, misalnya di kelurahan, kecamatan, pengadilan, terus di instansi pemerintah, kadang saya paham rekan-rekan di sini tidak dibayarkan, tidak diberikan uang saku, karena memang itu masuknya internship, bukan apprenticeship. Nah, yang apprenticeship ini yang saya dapatkan itu teman-teman saya yang ikut magang, tapi diberikan perjanjian kerjasama, bukan kerjasama ya, perjanjian kontrak, terus ada ikatan hukum di situ. Itu sebenarnya yang bisa dituntut. Kalau misalnya suatu saat nanti ada cedera janji atau apa, termasuk prestasi jatuhnya. Nah, terus kalau misalnya sistemnya shift, peserta magang ini dia tidak kalau untuk diberikan shift malam, dia paling nggak minimal harus berumur 18 tahun. 18 tahun diberikan makanan, ada transportasi antar jemput, itu harus disediakan dari perusahaan. Tidak bisa sembarangan. Nah,
Seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, itu saja. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan diisi di kolom komentar. Memang agak susah. Kalau saya pribadi ini bukan hanya teori saja yang saya kaji, tapi penerapan-penerapan yang memang sudah terjadi di masyarakat kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.